lagi. Aku tidak mau. Aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semua menjauhi. Sengaja menghindar. Menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda. Tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh. Tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersahabat denganku lagi. Apa arti gelang persahabatan ini terus, hah? Tak berguna. Aini. Iya, Mak. Sebentar. Obat yang Mak pesan sudah Ai beli di warung. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya ke dokter itu mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak, berburu karton, koran, dan botol-botol bekas di warung-warung dan toko. Sering aku memungut barang-barang bekas yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka itu akan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah mak yang kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian yang luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Tak kuat lagi mencuci. Kemudian emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan sampah 10-15 kilogram. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah-sampah yang terkumpul dijual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan, emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku jadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Ai, bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Dengan barang-barang ini, aku masih bisa makan, sekolah,
Bahkan jika ada uang lebih, aku bisa beli pulsa internet. Lihatlah langit biru, Aini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang telah kau dan Mak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa punya handphone Android ini? Iya kan? Kalian pasti curiga, karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk menjadi kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih sangat keras. Dan akhirnya tim kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini, "Aini, kamu hebat. Jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya." Nah, jelas kan asal-usul handphone Android ini? Handphone ini pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha baik. Di saat yang dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberi jalan. Kalian masih belum percaya? Akan kutunjukkan bagaimana aku menjadi kepala regu. Maju, jalan, kiri, kiri. Hormat, gerak. Balik kanan, maju, jalan, kiri, kiri. Kalian sudah percaya? Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini, Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, sementara kesadaran masyarakat tidak ikut meningkat. Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk, terpajang spanduk bertuliskan, "Jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali. Perbaiki, bangun kembali, perbaharui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang." Aku masih mengingat tulisan-tulisan itu. Jujur saja ya, pada saat itu aku belum tertarik mengolah sampah. Dalam pikiranku, itu sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan. Dan hasil daur ulangnya pun biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana mengolah barang yang sudah tidak bernilai menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran bekas, tas plastik kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu juga dapat dijual dengan harga yang pantas. Lalu mengapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian-penilaian orang. Cuaca sedang cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. La 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 la. Oh iya, tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini digunakan sebagai galeri
sekaligus tempat pelatihan. Hasil daur ulangnya akan terpajang rapi di sini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini kita pindahkan ke sudut sebelah kanan? Nah, seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau gitu geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga, teman sekampung untuk mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar. Oh, terima kasih Pak. Sampah-sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya ke rumah. Semoga warung Bapak semakin laris ya Pak. Iya Pak, mari. Sejak saat itu, aku tidak perlu memungut barang bekas ke toko dan warung lagi. Mereka dengan senang hati mengantarnya ke rumah. Melalui postingan-postingan di media sosial, aktivitas daur ulang dapat ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang kulakukan dapat menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Emak harus segera dibawa ke dokter. Obat yang kubeli di warung sudah tak mampu mengobati. Emak harus sembuh dari sakitnya. Aini. Kalian sudah datang? Ayo, silakan masuk teman-teman. Kita pisahkan dulu ya barang-barang ini. Nah, botol-botol yang seperti ini taruhnya di sini. Kardus tumpuk di sini sudah ada. Nah, ini adalah tumpukan koran. Koran nanti taruh di sini ya. Yang lainnya kumpulin aja di sini. Nah, ini adalah contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari lintingan koran bekas. Cukup mudah membuatnya. Halo? Oh, iya betul, saya Aini. Ya. Oh, iya benar. Saya dan teman-teman yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan jadwal pamerannya, Pak? Baik, Pak. Akan saya usahakan. Ya, baik. Ya, Pak. Terima kasih. Teman-teman, kita mendapat undangan pameran bulan depan. Yes! Kerajinan daur ulang kita akan dipajang bersama karya pengrajin daur ulang lainnya. Tapi bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan, menganggap tidak profesional. Duh, bagaimana ini? Apakah undangan ini harus ditolak? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri dan yakin. Aini, ini kesempatan baik. Ayo, lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Sesuaikan dengan gambarnya ya. Barang yang sudah jadi, simpan di sini. Nih. Hati-hati. Jangan sampai terjatuh. Sebentar. Kita foto dulu. Mari. Kita selesaikan yang lainnya saja. Mengguntingnya jangan terlampau pendek. Nanti sulit untuk menyambungkan. Coba lihat. Pinggirannya harus terlihat rapi.
ke dokter. Penyakit emak sebenarnya membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras ingin segera pulang. Dokter tak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Dia hanya memberi instruksi berapa kali emak harus minum obat dalam sehari. Aku pun tak sempat bertanya lebih jauh. Tatapan emak mengisyaratkan untuk segera membawanya pulang. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik, "Ai, kamu pahlawan emak." Mataku berkaca-kaca. Kemudian aku membalas ucapannya. Ai bangga sama emak, karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh iya, hari ini Lingga, Kiki, dan Eza berjanji akan datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan botol-botol bekas yang telah mereka kumpulkan. Mereka juga akan membantu mempublikasikan kerajinan daur ulang ini. Nah, ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku. Ling, Ki, Za, we are best friends that's forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku.